Ya halo guys, salam bawang. Kembali lagi di pembahasan Oregairu Zoku, dimana kita akan membahas animenya per arc secara lebih mendalam. Setelah sebelumnya kita sudah membahas dua arc, yaitu arc Dharma Wisata dan arc pemilihan ketua OSIS, yang kalau dikonversikan adalah dari episode 1 sampai episode 5. Sekarang kita masuk ke arc berikutnya, yaitu event kolaborasi Natal. Arc ini terjadi pada animenya di episode 6 sampai pertengahan episode 10 dan merupakan adaptasi dari light novel volume 9. Karena arc kali ini cukup panjang, jadi aku bakalan ngebaginya menjadi dua bagian atau dua part. Untuk bagian pertama ini akan mengcover episode 6 dan episode 7. Jadi apa saja yang sebenarnya terjadi di arc kali ini? Mari kita bahas. Berikut analisanya. Bonyu Otaku. Adegan dibuka dengan diperlihatkannya interaksi antar anggota klub relawan. Ya, suasana di klub relawan sekilas terlihat biasa saja, tetapi Hachiman merasa ada yang berbeda, terutama pada senyuman Yukino yang membeku dan tidak sama lagi dengan yang dulu. Yang perlu kita pahami dari alur cerita yang sedang terjadi sekarang adalah progres perkembangan para karakternya. Di season 1, Hachiman teguh akan idealismenya dan menyelesaikan masalah dengan idealismenya tersebut. Namun di sepanjang season 2 ini, Hachiman goyah dan menjadi munafik akan pendirian awalnya. Itulah yang membuat feel dari animenya menjadi berbeda, karena fokus konfliknya pun sekarang sudah berbeda. Dari yang awalnya banyak menyelipkan komedi, terutama di season 1, hingga mulai dipenuhi dengan drama krisis identitas pada season 2 ini. Di awal kita disuguhi dengan Hachiman yang bertanya-tanya kenapa dia selalu melihat ke kelompok Hayama. Ya, itu karena situasi klub relawan sekarang sama persis dengan apa yang selama ini dilakukan oleh kelompok Hayama. Semuanya berpura-pura, tidak membahas permasalahan, dan mengabaikan perasaan mengganjal di hati. Kemudian ada adegan di mana Totsuka bilang bahwa jarang sekali melihat Hachiman dan Yui ngobrol berduaan di kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa memang hanya klub relawan saja satu-satunya tempat di mana Yui bisa PDKT dengan Hachiman. Di sini jugalah awal mula Yui kembali melakukan pergerakan PDKT dengan meminta Hachiman selalu bareng buat pergi ke klub relawan. Di arc kali ini, Iroha datang untuk meminta bantuan perihal ajakan kolaborasi dari SMA Kaihin untuk mengadakan event Natal. Sebenarnya dari awal saja sudah ada kejanggalan dari tindakan Iroha ini. Pertama, ketika baru memasuki ruangan klub relawan, dia malah menyebut senpai yang kita pahami tertuju pada Hachiman. Padahal kan ketua klub relawan adalah Yukino. Jadi secara etika harusnya sih dia tidak melangkahi sang ketua klub. Selain itu, padahal kan Hachiman sebelumnya memotivasi Iroha bahwa dengan menjadi ketua OSIS, Iroha bakalan lebih bisa PDKT dengan Hayama. Tapi Iroha malah melepaskan dalam tanda kutip kesempatan tersebut dengan tidak mau meminta bantuan Hayama dalam masalah ini dan malah memilih selalu minta bantuan ke Hachiman. Jadi jelas sekali Iroha memanfaatkan posisinya sebagai ketua OSIS untuk mendekati Hachiman, bukan Hayama. Untuk permintaan Iroha ini, padahal Yui dan Yukino sudah sepakat untuk membantu, tapi Hachiman malah mencegah itu dan memilih untuk melakukan permintaan Iroha secara pribadi. Kenapa Hachiman melakukan itu? Itu karena Hachiman berpikir kalau Yukino berubah karena gagal menjadi ketua OSIS. Sehingga jika terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan OSIS, maka akan membuat Yukino menjadi semakin down karena belum siap untuk menerimanya. Terlebih lagi Hachiman sadar betul bahwa itu adalah tanggung jawabnya pribadi karena sudah membuat Iroha menjadi ketua OSIS. Di rapat dengan SMA Kaihin, Hachiman bertemu dengan Kaori yang juga menjadi sukarelawan dalam event kolaborasi tersebut. Rapat ternyata sudah beberapa kali dilakukan, tapi masih stuck di brainstorming atau mengumpulkan ide yang tak kunjung diputuskan ide mana yang dipakai. Para anggota rapat dari pihak SMA Kaihin menggunakan bahasa sok pinter, tapi padahal nggak ada isinya sama sekali. Hachiman berusaha mendapatkan kejelasan tentang event yang akan mereka lakukan, tapi para anggota rapat malah muter-muter tanpa mau mengambil solusi yang jelas. Mereka bahkan belum tahu mau bikin event yang seperti apa. Hal ini diperparah dengan hubungan internal pengurus OSIS SMA Sobu yang masih kaku dan Iroha yang hanya mengiyakan semua omong kosong dari Tamanawa, si ketua OSIS SMA Kaihin, hingga membuat rapat cuma penuh dengan mengumpulkan ide saja, omong kosong semua.
Pasca itu terjadi perbincangan kecil antara Hachiman dan Kaori, di mana Kaori mengira kalau Hachiman baru putus dengan pacarnya sehingga sekarang lagi deketin Iroha. Kaori mengira Hachiman sempat berpacaran dengan salah satu dari dua cewek yang dia temui, yaitu Yukino dan Yui. Sebenarnya ya wajar sih Kaori curiga kalau Hachiman sedang mepetin Iroha setelah melihat Hachiman yang membawakan plastik belanjaan Iroha, datang bareng Iroha ke community center, terus pas rapat duduk tepat di sebelah Iroha lagi. Keesokan harinya, Hachiman dan Yui jalan bareng menuju klub relawan. Di sini, Yui berpikir bahwa sebenarnya Yukino memang ingin menjadi ketua OSIS. Yui mengira bahwa Yukino ini berubah karena merasa sedih dan kecewa begitu Iroha memutuskan menarik kembali permintaannya sehingga Yukino kehilangan alasan untuk mencalonkan diri. Tapi tentu saja bukan itu alasan yang sebenarnya, karena ya jika memang demikian seharusnya Yukino tidak perlu menghentikan pencalonannya begitu saja kan. Setiba di klub relawan, Hachiman meminta izin untuk pulang lebih awal beberapa hari ke depan dengan alasan mengambang seperti mengurus rumah karena Komachi yang sibuk belajar untuk ujian. Hachiman kelihatan enggan untuk langsung mengatakan bahwa ia sibuk membantu Iroha. Setelah itu, Hachiman menuju community center dan ternyata Iroha belum datang. Si sekretaris memberitahu bahwa Iroha ada kegiatan klub. Mengetahui itu, Hachiman langsung kembali ke sekolah dan menemui Hayama untuk menanyakan keberadaan Iroha. Karena mengetahui Iroha malah meminta bantuan ke Hachiman daripada Hayama, pastilah mudah mengasumsikan bahwa Iroha ada rasa ketertarikan dengan Hachiman dan sedang bermanuver. Ternyata Iroha memang sempat ke klub sepak bola untuk minta izin kepada Hayama bahwa akan absen dari kegiatan selama beberapa hari ke depan karena ada event kolaborasi Natal. Ada yang menarik begitu Hachiman dan Iroha bertemu Kaori saat cuaca hujan. Meski dipaksa oleh Iroha, diperlihatkan Kaori yang enggan membahas lebih jauh perihal kejadian antara dirinya dan Hachiman saat SMP. Sebelumnya kan ya, Kaori dengan mudahnya menceritakan masalah itu kepada Haruno. Ini pertanda bahwa Kaori sudah mulai menghargai Hachiman dengan tidak menjadikan kejadian dia yang ditembak Hachiman sebagai bahan lelucon. Dan tentu saja perubahan sikap Kaori tersebut membuat Hachiman kaget. Siswa SD yang berpartisipasi sebagai peserta di event kolaborasi Natal ini ternyata adalah kelasnya Surumirumi, kelas yang pernah bersama dengan Hachiman dan kawan-kawan saat ARK perkemahan desa Chiba. Diperlihatkan bahwa Rumi masih terisolasi dari teman-temannya, yaitu berarti kan cara Hachiman waktu itu untuk menyelesaikan masalah tersebut terbukti gagal. Panitia event sampai sekarang masih belum tahu akan seperti apa event kolaborasi Natal mereka nantinya. Ketidakjelasan itu membuat para anak SD jadi bingung mau ngerjain apa. Hachiman untuk sementara meminta para anak SD tersebut untuk membuat hiasan Natal. Kemudian Hachiman mendorong kembali Tamanawa supaya segera memutuskan event seperti apa sih tepatnya yang bakal mereka lakukan, tapi pada akhirnya ya tidak ada keputusan karena masih berkutat pada membahas semua saran ide yang ada. Hachiman meragukan metodenya selama ini begitu melihat Surumirumi. Sembari memikirkannya, Hachiman yang tengah berada di mall untuk membeli sesuatu secara kebetulan bertemu dengan Yukino. Jika dipikir-pikir, ini adalah momen yang sangat pas bagi mereka untuk akhirnya bisa berbicara empat mata. Karena ya Hachiman tidak memiliki nomor handphone Yukino kan. Terus pas jam istirahat, Yukino makan siang sama Yui. Sepulang sekolah, Hachiman bareng sama Yui ke klub relawan. Setelah itu, Hachiman pulang lebih awal untuk menemani Iroha. Jadi ya sulit untuk menemukan momentum yang tepat untuk bisa membicarakan masalah mereka berdua selama ini. Hingga akhirnya kesempatan ini datang. Yukino memberitahu Hachiman kalau dia tahu Hachiman sedang membantu Iroha. Karena itulah Yukino bilang tidak perlu berbohong mengenai alasan ingin pulang cepat dari kegiatan klub relawan. Tapi Hachiman bilang dia tidak berbohong karena ujian Komachi juga membuatnya sibuk mengurus rumah. Ya secara teknis menyembunyikan kebenaran yang lain tidak termasuk berbohong sih, tapi di pandangan orang lain hal tersebut terasa menjadi sebuah kebohongan karena seakan membuat mereka berpikir bahwa tidak ada alasan lain. Jadi ya gimana ya, Hachiman yang sekarang lebih banyak menyembunyikan kebenaran dibandingkan Hachiman yang dulu yang secara frontal mengatakan kebenaran yang ada. Hachiman menjelaskan bahwa dia melakukan permintaan Iroha sendirian karena selama ini memang selalu sendirian. Lalu bertanya balik ke Yukino yang juga melakukan hal yang sama. Namun Yukino menampiknya dan bilang bahwa dia hanya seolah-olah bisa melakukan segalanya dan mengerti semuanya. Ini merujuk pada Yukino secara sepihak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS pada ARK sebelumnya. Jadi Yukino sebenarnya tidak minat jadi ketua OSIS, tapi dia hanya berusaha
bersikap seolah-olah bisa melakukannya karena suatu alasan yang ia kira Hachiman memahaminya. Yukino sebelumnya mengira sudah sangat mengerti siapa Hikigaya Hachiman yang sebenarnya. Namun rangkaian kebohongan yang Hachiman lakukan sebelumnya mulai membuat Yukino ragu. Yukino meminta Hachiman untuk meliburkan diri dari kegiatan klub. Kemudian Yukino mengatakan kata-kata menohok yang pernah Hachiman katakan saat arc perkemahan desa Chiba. Jika hal kecil saja sudah membuat suatu hubungan hancur, bukankah itu berarti hubungan tersebut sejak awal memang lemah? Tentunya ini mengacu pada hubungan Yukino dan Hachiman. Dengan hasil yang begini, Yukino berpikir bahwa hubungan mereka berdua sejak awal memang sudah lemah. Hubungan yang tidak spesial sama sekali. Kejadian tersebut sangat menohok bagi Hachiman. Di saat ia didekati Iroha dan Kaori, hubungannya dengan Yukino malah renggang dan kian menjauh. Di season 1, Hachiman dan Yukino merasa dekat hingga mengira bahwa mereka sudah saling memahami satu sama lain. Tapi di sepanjang season 2 ini, banyak terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. Hal itulah yang membuat hubungan mereka menjadi semakin rapuh. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa menerawang bagaimana solusi dari masalah ini. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh Hikigaya Hachiman untuk menyelesaikan masalah ini? Sekian dulu pembahasan mengenai part 1 dari arc event kolaborasi Natal. Untuk klimaks dari arc ini akan ada di video part 2. Oke guys, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Goodbye.